Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Malam ini ada sebuah cerita mistis pendakian. Cerita kali ini pernah juga ditayangkan di televisi swasta. Kisah Bang Pokis dan teman-temannya yang mengalami keanehan ketika mendaki Gunung Malabar. Bagaimana cerita lengkapnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pada hari Kamis 20 Juni 2019 tahun yang lalu, tepatnya pada malam Jumat, Pokis mendaki Gunung Malabar yang terletak di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gunung ini memiliki ketinggian 2343 mdpl. Tidak terlalu tinggi, tapi kesulitannya karena gunung ini masih jarang didaki oleh pendaki, dan katanya masih angker. Kala itu, Pokis berangkat bersama 5 temannya yang bernama Agan, Adul, Irgi, Kipot, dan Amat. Mereka berenam berangkat pukul setengah 6 sore menuju ke kampung terakhir sebelum jalur pendakian. Kampung tersebut bernama Cidulang. Sebelum sampai di perhentian terakhir tempat mereka akan menitipkan kendaraan, mereka berhenti untuk sholat maghrib di masjid yang berada di kampung tersebut. Setelah selesai sholat, mereka membeli sedikit logistik tambahan di sebuah warung yang terletak di dekat masjid tempat mereka melaksanakan sholat maghrib. Sesudahnya, mereka mempacking ulang barang bawaan. Nah, ketika mereka sedang mempacking ulang barang, tiba-tiba ada seorang bapak tua yang keluar dari masjid dan bertanya, "Mau kemana, Jang?" kata bapak itu sambil berjalan menghampiri rombongan Pokis. Spontan mereka menjawab serentak sambil menoleh ke arah bapak tersebut. "Ke Gunung Malabar, Pak." "Berani sekali ke Gunung Malabar malam begini." Lalu Adul menjawab dengan lantang, "Ah, namanya juga anak muda, Pak," sambil sedikit tertawa. Lalu bapak itu pun bilang, "Ya sudah, yang penting hati-hati ya, Jang. Malabar itu masih angker." Pokis pun menjawab sambil sedikit tersenyum, "Mohon, Pak, terima kasih." Setelah selesai melakukan packing ulang, mereka pun bergegas menuju ke tempat penyimpanan kendaraan yang terletak tidak jauh dari masjid itu. Setelah sampai di ujung pemukiman warga, mereka lalu sedikit berbincang dengan pemilik rumah tempat mereka menitipkan kendaraan, yang sekaligus beliau adalah ketua RT di area pemukiman itu. Lalu sekitar pukul setengah 7 malam, mereka mulai menyalakan 2 buah headlamp dan 1 buah senter, di mana hanya itulah alat penerangan yang mereka bawa. Dilanjut berdoa bersama dengan harapan dapat pergi dalam keadaan sehat dan bisa pulang ke rumah dengan selamat. Kemudian ketika selesai berdoa, mereka pun memulai langkah pendakian menuju area perkebunan. Namun beberapa meter sebelum mulai masuk area perkebunan, ada kejadian yang cukup menyita perhatian. Waktu itu, mereka digonggongi cukup lama oleh seekor anjing yang berwarna hitam yang entah milik siapa, tapi tidak dihiraukan oleh mereka. Mengingat di perkampungan seperti ini memang sudah biasa terdapat banyak anjing sebagai penjaga hewan ternak maupun penjaga kebun. Meskipun anjing ini sedikit aneh, karena anjing kebanyakan biasanya terlihat bergerombol dan tidak berada di perkebunan jika tidak sedang mengikuti majikannya. Tapi di sana saat itu Tidak ada satupun anjing lain ataupun orang selain mereka berenam di sekitar situ.
Tanpa menghiraukan kejadian tersebut, mereka pun lanjut jalan dan memasuki area perkebunan warga. Tapi, baru sekitar 10 menit berjalan memasuki area perkebunan, mereka semua mendengar suara yang suaranya seperti suara besi yang dipukul dengan besi berulang-ulang. Mereka saling bertanya, suara apa itu? Karena menurut mereka, suara besi nyaring yang saling dipukulkan di tengah-tengah perkebunan dengan suara yang cukup nyaring terdengar aneh dan janggal. Mengingat mereka sudah cukup jauh dari pemukiman. Karena penasaran, mereka berenam berpencar tidak terlalu jauh untuk mencari sumber suara itu. Namun, karena tidak menemukan sumber suara besi itu berasal, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan tidak terlalu menghiraukan suara besi yang cukup mengganggu itu, walaupun suaranya tidak kunjung berhenti. Mereka terus berjalan menapaki jalan setapak yang masih cukup datar dan belum terlalu menanjak. Lalu mulailah memasuki hutan. Di perbatasan antara kebun dan hutan, mereka berenam kaget karena mereka bertemu dengan sepasang lelaki dan perempuan muda sekitar berumur 25 tahunan yang entah sedang melakukan apa di tengah gelapnya kebun malam-malam begini. Ketika mereka menyorotkan senter ke arah sepasang lelaki dan perempuan itu, si pria tiba-tiba gelagapan lalu berdiri seraya menggoyang-goyangkan peralon saluran pengairan kebun yang berada di dekatnya. Modus ini mah, pengalihan isu. Lalu pria itu bertanya, "Mau pada kemana bro?" "Muncak kata Pukis, sambil membicarakan apa yang sedang dilakukan sepasang pemuda-pemudi itu. Mereka terus berjalan hingga akhirnya tibalah di pos 1. Di pos 1 mereka beristirahat cukup lama. Sambil merokok dan membuat api unggun, mereka masih saja membicarakan sepasang pemuda-pemudi tadi yang kemungkinannya sedang berbuat mesum malam-malam di tengah gelap perkebunan. Karena malam begini dapat dipastikan bahwa kebun adalah tempat yang sangat cocok untuk melakukan hal nekat karena kemungkinannya sangat kecil akan ada orang yang lewat, kecuali jika ada pendaki yang kebetulan melihatnya, seperti mereka ini. Kebetulan di pos 1, Pokis duduk agak terpisah dari yang lain karena posisi pos 1 tidak terlalu luas dengan kontur tanah yang sedikit miring. Pokis duduk membelakangi teman-temannya sambil merokok dan terus melihat sekeliling tanpa memikirkan tentang hal mistis apapun. Di pikirannya hanya ada, jam berapa kami akan sampai puncak? Atau, apa puncak Gunung Malabar masih jauh ya? Pokoknya dia hanya memikirkan puncak, puncak, dan puncak. Sampai tiba-tiba pandangannya terpaku pada sebuah pohon yang cukup besar yang berada tepat beberapa meter di depannya. Pohon itu gelap, namun terlihat samar-samar seperti ada sosok kasar berwarna putih yang sedang berdiri di depan pohon tersebut. Pokis dan pohon itu tidak terhalang apapun, hanya terpisahkan jarak oleh jalan setapak yang cukup luas. Lalu tiba-tiba Adel menepuk pundaknya dan bilang, nih kuenya enak," sambil menyodorkan kemasan berwarna merah yang cukup besar. "Bisa kalian tebak kue apa itu? Kayaknya sih roma kelapa ya." Pandangan dan pikiran Pokis pun langsung teralihkan dan mengambil beberapa keping kue yang Adul sodorkan tadi. Dia pun mulai tidak terlalu menghiraukan makhluk berwarna putih yang dia lihat samar-samar di depan pohon besar tadi, dengan dalih mungkin itu cuma perasaannya saja. Tidak lama setelah itu, mereka semua mendengar suara motor yang menyala. Suaranya terdengar statis seperti sedang dipanasi. Namun saat itu mereka belum terlalu menghiraukannya karena mereka menganggap itu hanya suara motor biasa yang melintas di sekitar pemukiman di bawah sana.
Setelah selesai merokok dan selesai memakan beberapa cemilan, mereka semua kembali berdiri lalu melanjutkan perjalanan. Namun, baru beberapa meter mereka berjalan naik, kejanggalan lain muncul. Di jalan setapak yang mereka jajaki, di hampir setiap rumput pinggir jalan setapak itu terdapat kunang-kunang yang berjajar rapi menerangi jalan setapak yang mereka lewati. Mereka terus berjalan dengan mulai sedikit merasa bahwa ada yang janggal dengan perjalanan pendakian malam Jumat ini. Namun, mereka masih belum terlalu menghiraukan dan masih berjalan dengan bercanda tawa. Setelah beberapa lama berjalan dari pos 1, mereka semua mulai kebingungan dengan jalan setapak yang mulai bercabang seiring hutan yang semakin lebat dan rapat. Yang membuat aneh adalah bahwa di antara mereka berenam, Irgi, Ahmad, dan Adul sudah pernah mendaki gunung ini beberapa kali sebelumnya. Namun mereka bertiga merasa kebingungan dengan jalan yang mereka lalui. Lalu mereka bertiga bilang, "Aduh, bingung, gelap, kayak beda jalannya." Aga dan Pokis pun mulai merasa jengkel karena menyangka Irgi, Adul, dan Ahmad pelupa. Padahal Irgi belum lama mendaki ke Gunung Malabar. Namun mereka tetap berusaha berpikir dingin dan rasional. Mungkin karena ini memang perjalanan malam pertama mereka ke gunung ini, jadi memang agak sulit untuk bernavigasi darat. Lalu mereka pun terus berjalan dengan perasaan dan pikiran yang mulai agak ragu. Apa jalan yang kami lalui ini jalan yang benar ya, bisa sampai ke puncak? Pikir Pokis waktu itu. Mereka terus berjalan sambil terus bercanda tawa, berusaha mencairkan suasana dari keraguan dan rasa takut yang mulai muncul seiring memasuki hutan yang semakin rapat. Mengingat karena sebenarnya Gunung Malabar ini belum menjadi gunung konvensional atau gunung yang dikelola sebagai tempat wisata. Jadi gunung ini masih cukup jarang dikunjungi pendaki dan tentu hutannya masih cukup asri jika dibandingkan gunung-gunung konvensional atau gunung wisata. Langit cukup cerah malam itu dengan bulan purnama yang terlihat bersinar terang di langit dan taburan bintang yang bisa mereka lihat sebelum memasuki hutan tadi. Walaupun semakin lama semakin tidak terlihat, tertutup oleh pohon-pohon di dalam hutan yang semakin rapat dan membuat suasana mulai mencekam. Mengingat mereka masih ragu dengan jalan yang mereka lalui ini, apakah memang jalan yang benar atau salah untuk bisa sampai ke puncak? Ditambah lagi, suara besi yang tadi mereka dengar di beberapa menit ketika awal pendakian masih saja terdengar jelas. Padahal sudah sekitar 2-3 jam mereka berjalan. Suara motor statis yang mereka dengar di pos 1 tadi pun masih terdengar, tidak menjauh dan tidak juga mendekat, apalagi menghilang. Kunang-kunang yang sedari tadi mereka lihat berjajar di setiap pinggiran jalan setapak yang mereka pijak masih terlihat dengan nyala yang berwarna. Bahkan rasanya terlihat semakin banyak. 1 dari 2 headlamp yang mereka bawa ternyata mulai error dan seringkali mati nyala sendiri. Satu-satunya senter yang mereka bawa pun sudah dalam keadaan yang sangat redup dan sudah tidak memungkinkan untuk digunakan menerangi perjalanan. Mereka memutuskan untuk mengeluarkan handphone masing-masing yang mereka bawa dengan maksud untuk menyalakan senter dari HP-nya untuk membantu menerangi perjalanan sebagai ganti headlamp dan senter yang sudah tidak terlalu berfungsi. Sedangkan headlamp yang masih menyala cukup normal adalah milik Pokis dan digunakan oleh Kipot. Pokis semakin merasa janggal dengan perjalanan ini. Namun dia tidak ingin banyak bicara dan malah membuat suasana perjalanan semakin mencekam. Mereka berenam terus berjalan menyusuri hutan yang semakin dingin dan lebat seiring waktu yang melaju semakin malam. Menurut Irgi, Adul, dan Ahmad yang sudah pernah beberapa kali mendaki ke Gunung Malabar, estimasi pendakian ke puncak gunung paling lama adalah 4 jam jika mulai berjalan dari Kampung Cidulang, tempat mereka menitipkan kendaraan. Sedangkan jam di tangan Pokis sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mereka pun memperkirakan akan sampai di puncak gunung
paling lambat jam 10 atau setengah 11 malam. Mengingat mereka berangkat setelah maghrib dan mereka tidak terlalu banyak istirahat lama selain di pos 1 tadi. Ketika mereka sedang berjalan di jalan yang cukup menanjak, tiba-tiba Pokis melihat ada cahaya yang tersorot dari arah depan. Mereka lalu mendengar samar-samar seperti ada yang memanggil. Tanpa berpikir panjang, mereka pun sontak bilang, "Ada pendaki lain bro, tuh di depan." Seraya menunjuk ke arah cahaya itu berada. Mereka pun lega melihat cahaya yang mereka anggap cahaya senter dari kelompok pendaki lain. Mengingat suasana gunung ini yang sangat sepi dan jarang ada yang mendaki. Dan juga mereka sedang dalam posisi tidak pasti bahwa apakah jalan yang mereka lalui sedari tadi ini adalah jalan yang benar. Mereka berenam lalu berlari berusaha secepat mungkin menghampiri cahaya itu, berharap ada pendaki lain yang mendaki di malam Jumat begini, sehingga suasana bisa berubah menjadi lebih ramai. Namun ketika cukup jauh berlari, bukannya menemukan yang mereka harapkan, ternyata hanya sampai pada sebuah batu besar yang bisa dipijak karena tidak terlalu tinggi, di mana di tempat itu vegetasi cukup terbuka dan mereka bisa melihat langit dan bulan purnama yang bersinar terang. Taburan bintang-bintang juga sedikit cahaya lampu kota di bawah sana. Mereka cukup kecewa karena ternyata tidak ada satu orang pun di sana. Dan entah cahaya apa yang mereka lihat menyorot ke arah mereka tadi. Tapi karena pemandangan itu, mereka jadi tidak terlalu menghiraukan cahaya apa tadi dan terpaku di tempat tersebut karena keindahannya. Mereka terdiam cukup lama di atas batu itu sambil mulai merokok dan mulai kembali bercanda tawa. Mengingat mereka tidak bisa melihat apapun selama berjam-jam selain hutan yang rapat dan gelap sedari tadi, mereka merasa sedikit terhibur dan suasana menjadi cukup cair. Namun tidak lama kemudian, Kipot yang sedari tadi selalu mulai candaan dengan kelakuan lucunya tiba-tiba bilang, nyium bau nggak?" Disusul mereka semua yang mengangguk karena mencium aroma seperti aroma belerang. Aneh, padahal Gunung Malabar bukanlah gunung volcano atau gunung berapi dan tidak memiliki kawah ataupun kaldera. Mereka semua cukup kaget ketika mencium aroma tersebut. Namun Kipot dengan santainya bilang, "Ini mah bau telur busuk ini. Gua gak suka bau telur." Mulai dari situ, perjalanan jauh lebih mencekam dari beberapa jam sebelumnya. Dengan suara besi yang masih terdengar jelas, suara motor yang statis seolah tidak menjauh dan mendekat masih saja terdengar. Dengan kunang-kunang yang hinggap di sepanjang pinggiran jalan setapak. Mereka berenam lalu tetap melanjutkan perjalanan. Target mereka sebelum puncak adalah pos 4, di mana itu akan menjadi tempat beristirahat mereka yang terakhir sebelum melanjutkan perjalanan dan bermalam di puncak. Karena berdasarkan pengalaman Adul, Irgi, dan Ahmad, jarak dari pos 4 ke puncak tidak terlalu jauh. Mereka pun berjalan kembali memasuki hutan yang rapat dan gelap dengan masih berusaha berjalan sambil bercanda, dengan posisi Kipot ada di paling depan, disusul Adul, lalu Ahmad, Agan, Pokis, dan Irgi paling belakang. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Jika berpatok pada estimasi pendakian, berarti pos 4 dan puncak gunung tidak jauh lagi. Jika ada yang bertanya, kenapa sedari tadi pos 2 dan pos 3 sama sekali tidak dibahas atau disinggung? Itu adalah karena memang selama perjalanan pendakian mereka tidak menemukan pos selain pos 1 dan pos 4. Pos 1 memiliki ciri ukuran tempat yang cukup luas, dan mereka menyimpulkan pos 1 berdasarkan informasi dari Adul, Irgi, dan Ahmad yang telah beberapa kali mendaki ke Gunung Malabar. Dan berdasarkan penuturan mereka saat pertama kali mereka mendaki ke gunung ini, terdapat plat bertuliskan pos 1 yang terpasang di sekitar tempat yang mereka simpulkan adalah pos 1 yang ada di bawah tadi. Sedangkan pos 4 menurut penuturan Adul, Irgi, dan Ahmad
memiliki plat besi yang bertuliskan pos 4 yang terpasang pada sebuah pohon besar. Mereka terus berjalan dan berjalan, menyusuri dedaunan tinggi yang tingginya lebih tinggi dari tubuh mereka, bergantian dengan pepohonan yang rapat, dan hutan saat itu di penglihatan mereka begitu sangat gelap. Sesekali mereka menemukan seperti akar pohon yang rapat melingkar dan mempersempit jalan yang mereka lalui. Tumbuhan seperti membentuk sebuah terowongan yang membuat mereka harus membungkuk, bahkan merangkak untuk melewatinya. Mereka terus berjalan dengan melewati daun-daun tinggi dan pepohonan rapat yang tidak jarang bergantian. Sampai akhirnya Adul bilang, "Pos 4, oi." Mengingat posisinya yang ada di depan bersama Kipot, mereka yang berada di belakangnya berlari bersemangat menuju ke tempat Adul yang cukup berjarak di depannya. Ketika sampai, mereka berenam langsung terduduk dan membuka sedikit cemilan untuk mengisi perut dan mulai kembali merokok. Setelah cemilan habis, Ahmad yang sedari tadi melihat sekeliling tiba-tiba bilang, "Dul, seingat gua mah bukan ini pos 4. Adul yang spontan melihat sekeliling dan tidak menemukan pohon besar yang terpasang plat bertuliskan pos 4, lalu bilang, "Iya ya, bener. Ayo dah, lanjut jalan." Kipot sambil berjalan lalu bilang, "Aing mah tertipu kita. Ini pos 4 palsu." Pokis yang mendengar mereka berkata demikian sontak langsung berdiri dengan agak terburu-buru. Seraya semua bergegas kembali berjalan dengan Irgi yang meninggalkan sampah plastik kemasan bekas cemilan di atas batu tempat dia duduk tadi. Di gunung mereka memang tidak boleh dan sebenarnya mereka tidak biasa membuang sampah sembarangan. Namun, Pokis punya firasat lain dan berniat akan membawa sampah ini esok hari ketika turun gunung. Mereka terus berjalan dan berharap segera menemukan pos 4. Berjalan, dan berjalan sampai waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun tidak kunjung menemukan pos 4 yang sesungguhnya kala itu. Mereka semakin merasa janggal. Suara besi dan suara motor tanpa disadari ternyata sudah menghilang. Namun kunang-kunang di pinggiran jalan setapak masih terlihat. Kipot yang sedari tadi paling sering memulai candaan sekarang sudah mulai terdiam dengan sedikit-sedikit berhenti berjalan. Ketika berhenti, Kipot bertanya kepada Adul yang ada tepat di belakangnya, "Dul, lihat itu di depan, ada apa?" Seraya menoleh ke arah belakang dengan suara yang cukup pelan. Adul sambil tertunduk menjawab seolah dia sudah memeriksa apa yang ada di depannya. "Gak ada apa-apa, Pot. Ayo lanjut aja." Tidak lama dari itu, mereka semua mendengar suara. Suara itu terdengar sangat berat dan seperti suara lelaki tua. Suaranya cukup jelas. "Minta rokok." Mereka semua mendengarnya. Sontak mereka pun berhenti berjalan lalu saling berpandangan dengan wajah yang tegang dan takut. Adul berusaha tidak menghiraukan suara tersebut. "Ayolah lanjut jalan aja, Pot," sambil sedikit mendorong karir Kipot. Mereka lanjut jalan dengan formasi yang semakin rapat. Mereka saling berpegangan pada tas carry yang ada di depan mereka, dengan Kipot yang masih di posisi paling depan dan Irgi yang berada di paling belakang. Pokis yang dari tadi merasa seperti ada yang mengikuti mulai mendengar suara langkah kaki yang ada di belakangnya. Karena khawatir, sedikit-sedikit Pokis pun menoleh ke arah belakang untuk memastikan Irgi yang ada di belakangnya masih ada dan baik-baik saja. Kemudian Pokis bilang, "Ayo Gi, pegang tas carry saya." Dengan suasana yang semakin mencekam dan candaan yang sudah tidak sanggup mereka lontarkan lagi, mereka terus berjalan. Waktu semakin malam. Kala itu jam sudah menunjukkan pukul 12 lebih dini hari. Mereka semakin panik karena pos 4 tidak kunjung terlihat juga. Agan pun yang sedari tadi menggunakan tongkat kayu yang dia ambil di perkebunan tempat awal pendakian tadi, akhirnya
dia tancapkan ke tanah tepat di tengah-tengah jalan setapak yang cukup lengang. Dengan ciri khas di dekat situ terlihat pohon besar yang menjulang cukup tinggi, tidak memiliki tangkai, ranting dan daun. Dia lalu mengikis bagian ujung atas tongkat dan meninggalkan tongkat tersebut. Mereka lalu lanjut berjalan menyusuri jalan yang memang dirasa sedari tadi berputar-putar saja. Pokis mulai berpikir, mungkin Agan menancapkan kayu itu bukan tanpa alasan. Nah, benar saja. Setelah 45 menit berjalan, mereka kembali menemukan tongkat yang ditancapkan oleh Agan di tempat yang terdapat pohon tinggi, tidak bertangkai, tidak beranting, dan tidak berdaun tadi. Agan lalu bilang, "Ini tongkat gue yang tadi kan?" Semua lalu saling bertatapan heran. Dilihat-lihat lagi, itu memang tongkat yang digunakan Agan tadi, karena menancap di tengah jalan setapak dengan ujung atas yang dikikis. Mereka semua mulai kehilangan harapan. Mereka mulai kalut, mulai berpikir aneh-aneh, takut kalau saja semua tersesat dan tidak bisa pulang kembali lagi ke rumah. Pokis mengira kejadian berputar-putar seperti ini hanya ada di film-film horor atau cerita omong kosong belaka. Namun ternyata dia mengalaminya sendiri. Di tengah rasa panik yang mereka rasakan, Agan mencoba menenangkan dengan berkata, "Udah, sekarang kita duduk dulu, ayo berdoa." Mereka pun serentak duduk di tempat itu dan mulai berdoa diiringi rasa yang campur aduk. Mereka terduduk cukup lama, panik, takut dan gelisah harus melanjutkan perjalanan atau kembali pulang. Setelah selesai berdoa, mereka sedikit berdiskusi dan Pokis mengingat pelajaran survival yang dia pelajari bahwa jika tersesat di gunung, carilah tempat yang paling tinggi di antara tempat tersebut. Jika ingin menemukan pemukiman, ikuti aliran sungai. Tapi karena tidak ada sungai di sekitar tempat tersebut, Pokis pun menyarankan untuk lanjut naik, mengingat waktu sudah terlalu larut. Takutnya jika memilih untuk turun, mereka semua malah semakin tersesat. Mengingat hutan ini sangat rapat dan gelap, lampu senter yang mereka gunakan pun dayanya sudah mulai melemah. Mereka pun mulai berdiri dan kembali berjalan, berharap jalan yang mereka tempuh berhenti berputar dan menuju ke arah puncak, atau setidaknya sampai ke pos 4. Mereka terus berjalan sambil berdoa dalam hati. Dan tidak disangka, setelah mereka berdoa, sekitar 15 menit berjalan, mereka pun menemukan pos 4 yang dari tadi menjadi target tempat istirahat terakhir sebelum beranjak ke puncak. Mereka cukup lega karena itu memang pos 4, mengingat akan penuturan Adul, Irgi dan Ahmad bahwa ada plat besi yang bertuliskan pos 4 terpasang pada sebuah pohon besar. Mereka pun duduk di sana, membuat api unggun dan menaruh tas carrier yang berjam-jam melekat di punggungnya. Irgi, Kipot dan Ahmad duduk membelakangi pohon yang terpasang plat pos 4. Sedangkan Adul, Agan dan Pokis duduk berhadapan dengan mereka. Mereka terpisahkan oleh api unggun yang berada di tengah-tengah. Karena sudah tersesat berjam-jam, mereka pun berencana bermalam di pos 4. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam, yang mana melenceng 3 jam dari perkiraan awal. Ditambah lagi, Irgi bilang kalau dia sudah sangat mengantuk dan tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Mereka pun memutuskan untuk bermalam di pos itu, sambil menunggu pagi datang untuk kemudian bisa turun dengan lebih lancar, karena akan lebih mudah untuk bernavigasi. Mereka lebih memilih untuk lebih dulu memasak dan membuat kopi daripada mendirikan tenda, karena perut mereka sudah sangat lapar saat itu. Agan, Adul, dan Pokis mulai memasak dengan logistik yang mereka bawa. Sedangkan Irgi, Ahmad, dan Kipot masih duduk berjajar sambil merokok dan mulai sedikit tertidur. Mereka semua sebenarnya sudah mengantuk karena mulai perjalanan yang sangat menguras tenaga. Dan ditambah lagi, ini memang sudah waktunya untuk tidur, mengingat waktu sudah lewat tengah malam. Mereka mulai bisa mengobrol dan sedikit bercanda
karena diawali dengan Irgi yang tertidur sambil duduk dengan kepala yang tertunduk, sedangkan rokok yang dibawanya masih ada di bibirnya dalam keadaan menyala. Malam itu mereka serentak tertawa dan suasana yang tegang mulai sedikit mencair. Mereka mulai menyantap makanan dengan formasi melingkar. Namun di balik suasana yang mencair, Pokis tetap merasa tidak enak berada di tengah-tengah kegelapan hutan pos 4 itu. Dia merasa seperti sedang diawasi dari segala penjuru. Sebenarnya Pokis sangat tidak nyaman jika harus bermalam di pos 4. Namun mengingat Irgi sudah sampai ketiduran ketika merokok tadi dan melihat kondisi teman-temannya yang sudah sangat kelelahan, dia pun mencoba untuk tetap tenang. Makanan pun telah habis disantap. Pokis dan Adul lalu menambahkan kayu untuk api unggun yang mereka buat agar apinya tetap menyala. Irgi sekarang sudah tertidur cukup lelap dengan posisi duduk. Agan dan Kipot masih sedikit ngobrol sembari minum kopi hangat. Sedangkan Ahmad sedari tadi hanya tertunduk dan tetap tertunduk walaupun diajak bicara. Namun matanya masih terbuka, yang berarti dia belum tidur. Ahmad terlihat seperti tidak ingin membicarakan apapun setelah peristiwa mencekam tadi. Tapi tiba-tiba Kipot bilang, "Arah jam 12 bro." Kami yang belum mengerti apa yang dia bicarakan pun bertanya, "Apa sih lu Pot?" Kipot kembali bilang, "Itu lihat di arah jam 12." Sambil mengarahkan senternya ke arah yang ia maksud. Mereka pun sontak menoleh ke cahaya yang diarahkan dengan lampu senter. Di situ terlihat dua sosok yang berbeda. Aga dan Pokis melihat sosok kakek-kakek tua yang berdiri melihat ke arah mereka. Sedangkan Kipot dan Adul melihat sosok perempuan berbaju putih yang melayang di sebelah pohon besar itu, lalu samar dan menghilang. Irgi yang masih tertidur dan Ahmad yang masih saja menunduk sepertinya tidak melihat di antara dua sosok itu. Mereka pun mulai merasa panik dan tidak tenang, lalu berpikir bahwa tidak aman jika mereka tetap bermalam di situ. Tidak lama kemudian, Kipot yang duduk di paling kiri di antara jajaran Irgi dan Ahmad melihat sosok wanita yang berwajah rusak bersandar di tas carrier miliknya yang ia sandarkan tepat di samping kiri tempat ia duduk. Bayangkan, sedekat itu wanita itu dengan Kipot. Wanita itu menatap ke arahnya dengan tatapan tajam dan kepala yang mendengak dengan wajah yang sangat pucat. Kipot lalu memejamkan mata sambil berbisik agak keras memanggil Adul. "Dul, kesini Dul." Sembari menarik tangan Adul yang bisa ia jangkau. Adul pun tertarik dan jongkok tepat di depan Kipot. Seketika itu pula Adul melihat wajah sosok wanita yang sangat pucat dan agak rusak itu. Mereka berdua panik, ketakutan, tapi tetap berusaha untuk tidak memberitahu yang lain, lalu mengalihkan dengan mengajak untuk segera pergi dan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Agan pun berpikiran demikian. Namun Pokis dan teman-teman yang lain sedikit berdebat untuk kembali melanjutkan perjalanan ke puncak atau tetap bermalam di pos 4. Jika tetap berada di pos 4, hal-hal yang lebih mengganggu atau bahkan makhluk gaib akan berdatangan mungkin akan lebih banyak, atau situasi kemungkinannya menjadi lebih buruk lagi. Namun melihat kondisi Irgi yang sudah tertidur cukup lelap dan kondisi mereka yang sudah sangat kelelahan membuat Pokis berpikir lain. Dia menyarankan untuk bermalam di sini saja. Takutnya kalau melanjutkan perjalanan mereka akan tersesat dan berputar-putar lagi seperti tadi. Akhirnya setelah sekitar setengah jam mereka berdebat di pos 4 itu, mereka pun memutuskan untuk berkemas dan melanjutkan perjalanan saja. Pokis membangunkan Irgi, berharap karena sudah tertidur walaupun sebentar, dia sudah sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Jam 2 dini hari, mereka pun mulai kembali melanjutkan perjalanan mengikuti jalan setapak tunggal yang mengarah ke atas.
Mereka semua berjalan dengan setengah mengantuk, karena baru Irgi saja yang tidur dan itu hanya sebentar. Mereka berjalan menyusuri hutan yang masih rapat, bergantian dengan daun yang tinggi masih seperti sebelumnya. Perjalanan masih terasa mencekam. Pokis merasa bahwa mereka berjalan diawasi dari segala penjuru. Posisi berjalannya sekarang berganti dengan Adul yang ada di paling depan, disusul Kipot, Amat, Agan, Irgi, dan Pokis ada di paling belakang. Tidak ada hal yang mengganggu secara fisik selama perjalanan ini. Namun mereka masih tetap merasa diawasi dari segala penjuru. Mereka terus berjalan sambil berharap perlahan vegetasi akan mulai sedikit terbuka, yang artinya itu menandakan bahwa puncak tidak jauh lagi. Lalu mereka kembali menemukan tumbuhan yang menjalar ke tengah, membentuk seperti terowongan seperti di bawah tadi. Namun yang ini sedikit berbeda. Terowongan ini terbentuk dari tumbuhan bambu kuning yang ukurannya cukup kecil dibanding pohon bambu kuning pada umumnya. Mereka melewati terowongan tersebut dengan posisi berjalan tertunduk. Dan ketika semuanya telah melewati terowongan itu, baru beberapa langkah terdengar sebuah suara. Disusul dengan satu lampu flash dari handphone Kipot yang sedang Pokis pegang tiba-tiba mati. Itu suara perempuan. Suaranya cukup melengking dan terdengar cukup jelas. Entah dari mana sumber suaranya, namun terdengar tidak terlalu jauh dari tempat mereka berdiri. Langkah mereka pun terhenti dan saling menatap satu sama lain. Kipot dengan wajah yang tegang lalu bilang, "Dengar gak?" Mereka semua langsung mengangguk menjawab dengan suara pelan dan muka yang tegang. Suaranya masih terdengar ketika mereka berhenti. Mereka berpikir, apakah mungkin itu suara pendaki lain yang sedang menuju ke puncak? Atau seorang perempuan yang tersesat? Tapi Amat langsung mematahkan dugaan itu dengan bilang, "Ayo lanjut aja." Seperti tidak ingin membahas suara apa itu. Mereka kembali lanjut berjalan dengan suara teriakan yang masih terdengar. Pokis terpaku dengan pikiran bahwa itu adalah suara makhluk gaib yang mungkin bermaksud kembali menyesatkan mereka. Mereka terus berjalan dan waktu sudah menunjukkan pukul 2:20 malam. Mereka sedikit bersyukur karena seperti yang mereka harapkan, vegetasinya mulai terbuka. Hutan yang tadinya rapat dan gelap sudah mulai berjarak dan mereka bisa melihat langit dengan bulan purnama yang bersinar terang. Ketika mereka mulai bisa melihat ke arah atas, Pokis bermaksud bertanya kepada 3 orang teman yang sudah pernah ke sini sebelumnya. "Masih jauh gak sih?" Adul pun menjawab dengan sigap, "Itu puncaknya," sambil menunjuk ke arah sebuah pohon tidak berdaun yang terlihat tidak terlalu tinggi. Rupanya pohon itu adalah ciri khas puncak Gunung Malabar. Mereka jadi cukup bersemangat mendengar Adul berkata demikian. Mereka berusaha mempercepat langkah dengan harapan segera sampai ke puncak. Namun ternyata ada hambatan lain. Jalan setapak tunggal yang sedari tadi mereka pijaki berujung pada sebuah jalan buntu yang terhalang oleh sebuah batu besar dan tumbuhan yang sudah lebat menjalar. Agan pun bertanya kepada 3 orang yang pernah mendaki ke gunung ini sebelumnya, "Buntu gimana nih?" Dengan nada agak jengkel, Kipot dan Amat pun berbalik arah mencari barangkali ada cabang jalan di sekitar situ yang tadi terlewat. Padahal puncak sudah terlihat di depan mata. Namun hal yang tidak diduga-duga terjadi lagi. Mereka pun berpencar tidak terlalu jauh untuk mencari jalan yang bisa dilewati untuk sampai ke puncak. Setelah beberapa menit berjalan, Agan menemukan jalan yang bisa dilalui, yaitu jalan yang melipir ke arah kiri dari jalan buntu yang terdapat batu tadi. Mereka pun mulai menerabas ke arah kiri dengan pijakan yang sangat sempit.
sambil berpegangan pada tumbuhan di sekitar yang cukup lebat untuk menahan beban tubuh mereka. "Alhamdulillah, puncak euy," kata Adul yang ada paling depan berteriak. Pokis yang ada di paling belakang langsung bergegas mempercepat langkah, ingin segera melihat puncak gunung dan beristirahat dengan tenang. Setelah bisa melewati jalan sempit itu, mereka semua lega karena benar-benar sampai di puncak. Sesampainya di puncak, hal yang pertama kali mereka lakukan adalah menaruh tas carrier dan membuat lingkaran cukup besar dengan posisi saling membelakangi. Lalu buang air kecil dengan hati yang lega, karena mereka semua tidak ada yang berani buang air kecil selama perjalanan yang mencekam tadi. Bahkan saat istirahat sekalipun, mereka lebih memilih menahan kencing, karena sebenarnya rasa ingin kencing itu teralihkan oleh rasa panik, takut, dan kalut karena perjalanan mencekam dan berbagai makhluk yang tadi mereka lihat. Setelahnya mereka mengumpulkan kayu bakar dan mulai menyalakan api unggun. Ketika mereka sampai di puncak Gunung Malabar, waktu menunjukkan pukul 2:37, di mana itu melenceng 4,5 jam dari perkiraan awal, yang mana memunculkan pertanyaan yang sama di benak mereka berenam. Kemana kami tersesat sampai 4 jam lamanya? Di puncak gunung, mereka merasa lebih baik. Tidak ada lagi bunyi besi yang suaranya mengganggu. Tidak terdengar lagi suara motor yang tidak mendekat maupun menjauh selama berjam-jam lamanya di tengah kegelapan malam. Tidak ada lagi kunang-kunang yang menyala di sepanjang sisi jalan setapak yang selama ini mereka lewati. Tidak ada lagi suara-suara aneh yang asalnya entah dari mana. Tidak ada lagi penampakan makhluk-makhluk gaib. Dan tidak terdengar lagi suara teriakan perempuan yang tadi terdengar tidak terlalu jauh sebelum mereka sampai puncak. Mereka tidak lagi merasa ada yang mengawasi. Mereka merasa puncak gunung ini adalah area paling aman dari semua bagian gunung dan hutan yang telah mereka lewati berjam-jam lamanya. Karena itu, mereka mulai sedikit saling bercerita tentang apa saja hal janggal yang masing-masing dari mereka lihat, dengar, atau rasakan selama perjalanan yang sangat berbeda dengan perjalanan mereka ke gunung-gunung sebelumnya. Mereka duduk melingkari api unggun yang tidak terlalu besar. Lalu Irgi mengawali pembicaraan dengan bilang, "Saya sebenarnya pengen buang air kecil sejak dari bawah. Dari sebelumnya kita nyium aroma bau belerang, tapi nggak berani buang air kecil, soalnya kayak ada yang ngikutin kita di belakang." Pokis yang mendengar suara langkah kaki yang ada di belakang Irgi langsung menyaut, "Iya, semenjak bau belerang itu, gue juga ngedengar di belakang lu ada suara orang jalan. Makanya gue sering noleh lihat ke arah belakang, takut lu hilang." Sambil sedikit tertawa, lalu Kipot mulai membahas tentang apa yang ia lihat selama di perjalanan paling depan. "Makanya gue sering berhenti jalan. Itu karena sering melihat kakek-kakek. Terus pas di pos 4, gue melihat kayak ada cewek yang melayang di sebelah pohon." Mendengar pos 4, Adul langsung menyaut, "Lu gak lihat yang di sebelah kiri lu, yang mukanya ngedadak di carrier lu?" Kipot langsung menjawab, "Iyalah, gue juga kaget pas lihat ke kiri ada muka cewek pucat, mukanya rusak." Aga dan Pokis yang mendengar cerita mereka melihat penampakan langsung ikut bicara. "Iya nih, gue juga lihat kakek-kakek di pos 4. Kayaknya itu suara yang minta rokok." Ahmad yang sedari tadi tidak banyak bicara tiba-tiba bilang, "Gue juga melihat perempuan seram di pos 4. Di situ Pokis mengerti kenapa Ahmad tidak mau banyak ngobrol dan selalu tertunduk di pos 4. Lalu Kipot tiba-tiba menyaut nyeleneh sembari bangkit dari duduknya dan bilang dia ingin tidur dengan menggantungkan sleeping bagnya di pohon dan tidur dengan posisi berdiri. Mereka yang mendengarnya sontak tertawa karena Kipot yang selalu punya bahan candaan telah kembali setelah berjam-jam diam tidak sanggup bercanda di perjalanan karena saking mencekamnya. Waktu semakin beranjak menuju pagi. Irgi, Adul, dan Ahmad sudah terlelap di atas tenda yang digelar di tanah. Sedangkan Agan
Kipot dan Pokis masih mengobrol sambil merokok di depan api unggun, sambil sesekali kekeh membicarakan tersesat kemana mereka tadi. Mereka bertiga terjaga sampai sekitar jam 5 pagi. Sampai akhirnya mereka pun tertidur di depan api unggun. Hanya tidur 1 jam, Agan dan Kipot kembali terbangun dan membangunkan Pokis. Namun Pokis memilih untuk tetap tidur karena merasa masih sangat mengantuk. Irgi juga terbangun kala itu, sedangkan Ahmad dan Adul masih terlelap di atas tenda yang digelar. Agan dan Irgi mengambil foto karena saat itu matahari sudah terbit dengan dominasi warna merah yang sangat cantik di ujung timur. Sedangkan Kipot sibuk mengurusi perut karena lapar. Pukul 7 pagi, Pokis terbangun dengan 5 temannya yang sudah terbangun, dengan sebagian yang sedang memasang hemok dan sebagian lain memasak dan mengabadikan momen di puncak Gunung Malabar kala itu. Mereka semua kemudian sarapan dan minum kopi hangat pagi hari itu. Karena tidak ingin terkena terik matahari di perjalanan pulang, mereka segera mengemas barang dan mendokumentasikan beberapa gambar sebelum akhirnya berdoa dan mulai berjalan pulang pada hari Jumat pukul 8:45. Ketika Pokis hendak mengambil jalan memutar yang semalam mereka lalui karena jalan yang buntu, Ahmad dan Adul kemudian memanggil dan bilang, "Ini ada jalan, kesini." Seraya Pokis memutar balik dan menuju ke teman-teman yang lain. Mereka lalu memilih jalan yang bukan mereka lewati semalam. Namun, ketika sampai tepat di jalan buntu semalam, mereka semua kaget karena jalan yang semalam mereka lihat buntu dan terdapat batu besar adalah jalan setapak yang biasa dilalui untuk sampai ke puncak. Dan jalan itu terlihat lengang, terbuka lebar, tidak ada apapun yang menutupi. Mereka cukup kaget karena semalam yang mereka lihat dengan jelas adalah jalan buntu yang tertutup oleh batu besar dan tumbuhan lebat yang menjalar. Ditambah lagi jalan ke kiri yang mereka lalui semalam adalah jurang yang sangat dalam. Tidak terlihat ada yang bisa dipijak di sana. Namun mereka lewati jalan itu dengan lancar semalam untuk dapat sampai ke puncak. Tidak terbayang bagaimana jika mereka tergelincir dan jatuh ke jurang malam itu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan masih terheran-heran karena pagi hari dan suasana di tengah hutan cukup terang. Tidak terlalu jauh berjalan, mereka dapat melihat hutan yang rapat dan hampir pada setiap batang pohon berlumut segar yang dalam perjalanan semalam mereka tidak dapat melihatnya. Ini membuktikan bahwa kadar oksigen di hutan ini masih sangat melimpah. Tidak ingin melewatkan pemandangan yang langka dan indah ini, mereka mulai mendokumentasikan gambar di sana. Beberapa menit mereka berfoto sambil merokok karena meskipun matahari sudah cukup terik, namun hutan yang rapat membuat suhu di sana tetap dingin. Setelah cukup puas mengambil gambar dan menikmati hutan lumut, mereka kembali berjalan turun dan tidak terlalu lama mereka berjalan, mereka sudah kembali tiba di pos 4. Mereka memutuskan untuk sejenak singgah di pos 4, sembari memakan cemilan sisa logistik yang ada dan menyalakan api unggun. Mengingat suhu masih dingin karena hutan yang rapat sulit tertembus sinar matahari. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Di pos 4 itu mereka masih membicarakan beberapa kejadian mencekam semalam. Dan sebenarnya saat itu, meskipun sudah pagi hari, Pokis tetap merasa mereka sedang diawasi dari segala penjuru. Mereka masih merasa kurang nyaman ada di pos 4. Sekitar 5 menit mereka istirahat di situ. Mereka kembali melanjutkan perjalanan turun dengan langkah yang tidak terlalu cepat karena kontur tanah tidak terlalu menurun, bahkan bisa dibilang datar. Pokis teringat untuk membawa sampah kemasan cemilan yang Irgi tinggalkan semalam, karena mengingat mereka memang tidak terbiasa untuk membuang sampah sembarangan di gunung. Namun, setelah sekitar 15 menit berjalan, mereka sudah tiba di batu tempat vegetasi terbuka, di mana mereka mencium aroma seperti bau belerang semalam. Mereka berenam kaget dan bingung, mengingat perjalanan semalam dari batu itu menuju ke pos 4
memakan waktu berjam-jam, sekitar 3-4 jam. Namun pagi itu, dari pos 4, mereka bisa sampai ke batu ini hanya dalam waktu 15 menit saja. Jika alasannya karena jalanan menurun jadi lebih cepat, Pokis rasa tidak mungkin secepat itu. Mengingat jalan dari pos 4 sampai ke batu ini tidak terlalu menurun, bahkan bisa dibilang datar seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Ditambah lagi, mereka tidak menemukan beberapa tempat seperti tumbuhan yang membentuk terowongan yang mereka sering lewat semalam. Mereka juga tidak menemukan tempat berbatu, tempat Irgi meninggalkan kemasan bekas cemilan yang awalnya kami kira saat malam itu adalah pos 4. Mereka saling tatap karena berasumsi bahwa perjalanan semalam memang sangat aneh. Namun tiba-tiba Kipot kembali berjalan sambil bilang, "Berarti semalam kita tour and travel gratis, bro." Kami pun jadi tertawa mendengarnya, sambil mengikuti Kipot melanjutkan berjalan turun. Perjalanan turun tidak seperti perjalanan menuju puncak pada malam hari sebelumnya. Kami sangat bersyukur tidak ada hambatan apapun. Kami mulai berjalan dengan cukup cepat seiring jalan yang semakin menurun. Kami sudah sampai di perkebunan sekitar jam 10 pagi dan bertemu dengan beberapa orang yang hendak berkebun dan saling sapa. "Habis dari mana, Dek?" Seorang ibu-ibu parubaya bertanya kepada kami saat kami melewati sebuah bangunan kayu seperti saung di tengah-tengah kebun. Terdapat beberapa orang di sana. Agan pun menjawab, "Dari Gunung Malabar, Bu." Ibu-ibu yang ada di sana menjawab seperti bapak yang ada di masjid kemarin. "Aduh, berani banget ke Malabar." Namun kami hanya menyaut dengan kata, "Permisi Pak, Bu," seraya terus berjalan. Sekitar 15 menit dari situ, kami pun tiba di pemukiman bernama Kampung Cidulang, tempat kami menitipkan kendaraan semalam. Namun, sebelum ke tempat menitipkan motor, kami lebih dulu singgah ke sebuah warung yang terletak tidak jauh dari tempat menitipkan motor. Kami membeli beberapa gorengan, kopi, dan juga rokok, karena logistik kami sudah habis sejak berada di pos 4. Bapak pemilik warung pun menanyakan pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh bapak-bapak di masjid kemarin dan ibu-ibu di kebun tadi. "Pada dari mana nih?" Sambil memberi makan anjing peliharaannya. Pokis pun menjawab, "Ini Pak, habis dari puncak Gunung Malabar." Lalu bapak itu menyaut, "Oh, dari puncak besar ya?" Pokis lalu menjawab, "Muhun Pak." Agan tanpa ditanya lalu tiba-tiba bilang, "Ini tuh semalam tersesat Pak." Bapak itu menyodorkan beberapa gelas kopi yang kami pesan lalu bilang, "Malabar tuh masih angker. Warga di sini percaya bahwa di Gunung Malabar itu ada kerajaan." Lalu setelah itu bapak-bapak itu juga bercerita bahwa tidak lama ini ada 2 kejadian gantung diri di kaki Gunung Malabar ini. Pokis dan teman-temannya hanya mendengarkan cerita si bapak sambil cukup kaget dan agak ngeri jika mengingat-ingat perjalanan mereka semalam. Lalu Irgi yang sudah selesai menghabiskan 1 batang rokok tiba-tiba bilang, "Ayo pulang, takut gak keburu sholat Jumat." Bapak-bapak pemilik warung itu lalu tiba-tiba menoleh dengan wajah yang kelihatan heran. "Emang kalian naik hari apa?" Pokis menjawab, "Hari Kamis sore kemarin Pak, malam Jumat." Si bapak lalu bertanya, "Kemarin? Kok mau Jumatan? Kan ini hari Minggu, 3 hari 3 malam kan kalian di atas?" Mendengar si bapak bicara demikian, mereka berenam langsung bengong dan kaget, karena mereka merasa bahwa hanya 1 malam melakukan perjalanan ke Gunung Malabar. Lalu Pokis bilang, "Ah, si bapak mah suka bercanda sambil sedikit tersenyum, berharap si bapak memang sedang bercanda. Lalu Adul menyarankan untuk membuka handphone masing-masing, siapa tahu masih ada yang baterainya tersisa dan masih bisa menyala, mengingat handphone milik mereka digunakan untuk menerangi jalan berjam-jam semalam. Dan mereka lebih sering menggunakan kamera digital untuk mengambil gambar. Ketika mereka semua mengecek handphone milik masing-masing, ternyata dari semua handphone
hanya handphone milik Pokis yang masih menyala, karena tidak digunakan mengingat dia menggunakan handphone Kipot karena bertukar Kipot yang menggunakan headlamp miliknya. Lalu ketika handphone dia nyalakan, ternyata si bapak yang berkata bahwa hari itu adalah sudah hari Minggu ternyata benar. Melihat di handphonenya sudah menunjukkan bahwa hari itu adalah hari Minggu tanggal 23 Juni 2019. Mereka pun menjelaskan kepada bapak itu bahwa mereka merasa melakukan perjalanan pendakian hanya 1 malam dan langsung turun keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat. Si bapak yang tidak terlalu menanggapi cerita mereka langsung buru-buru menitipkan warungnya kepada kerabat yang kebetulan baru saja tiba di warung itu, untuk kemudian membawa kami ke sebuah rumah yang tidak terlalu jauh dari warung tersebut. Setibanya di sana, mereka langsung disuruh untuk masuk dan membersihkan diri. Dan setelahnya ditanyai dan disuruh bercerita tentang peristiwa yang terjadi semalam menimpa mereka sedetail mungkin. Kemudian pemilik rumah yang bisa dibilang sesepuh atau orang pintar di lingkungan tersebut bilang, "Untung saja semalam itu kalian duduk dan berdoa. Kalau tidak, kalian gak tahu di mana sekarang." Pokis pun berkata dalam hatinya, "Jadi ini jawaban dari pertanyaan kami. Kemana saja kami semalam sampai tersasar 4 jam lamanya berputar-putar di tengah hutan. Lalu ketika turun dan sampai di bawah, kami tidak sadar bahwa hari itu sudah hari Minggu. Berarti 4 jam tersesat itu sama dengan mereka melewatkan 2 malam di atas gunung." Terima kasih Bang Pokis yang telah mengizinkan saya membacakan pengalamannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Silakan subscribe channel Ada Apa Gerangan dan juga Segurat Misteri bagi yang belum. Jangan lupa tuliskan komen kalian, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.